Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik, sahabat Sakufindo dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas gerakan harmonis sederhana. Ketika bekas digantungi beban ditarik lalu dilepaskan, maka bekas akan bergetar sebelumnya lalu akhirnya berhenti karena adanya gesekan. Jika semua gesekan kita abaikan atau kita hilangkan, maka bekas akan terus bergetar. Bekas akan terus bergetar bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Oleh karena itu, jika kita tidak ada gesekan, dia akan terus bergetar bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Selain bekas, dapat pula terjadi pada ayunan atau bandul. Jika benda diikat dengan tali lalu disimpangkan, setelah itu dilepaskan, maka bandul akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Titik ini adalah titik keseimbangan. Jadi jika bekas disimpangkan lalu dilepaskan, maka akan bergerak bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Bolak-balik lalu keseimbangan inilah yang secara periodik disebut dengan getaran atau gerak harmonik sederhana. Dalam gerak harmonik sederhana bekerja resultan gaya yang ditunjukkan dengan panah berwarna hijau ini. Resultan gaya ini berarah menuju ke titik keseimbangan. Gaya ini disebut dengan gaya pemulih yang besarnya sebanding atau berbanding lurus dengan posisi benda. Kita lihat gaya pemulih pada bekas ini. Ketika bekas disimpangkan ke kanan seperti ini atau X-nya positif, maka gaya bekas akan bergerak ke kiri. Panah ini menunjukkan arahnya gaya pegas. Di saat gaya ke kanan, gaya pegasnya ke kiri. Gaya pegas ini dinilai dengan minus K kali X. K adalah konstanta pegas dan X adalah misalnya simpangan. Dan ketika simpangan X bergerak ke kiri, maka gaya pegas akan berarah ke kanan yang senilai dengan Fx sama dengan minus K. Gaya pegas ini yang besarnya dan selalu berlawanan dengan arahnya simpangan. Jika simpangan ke kiri, gaya pegasnya kanan. Jika simpangan ke kanan, gaya pegasnya berarah ke kiri. Gaya pegas inilah yang kita sebut dengan gaya pemulih. Sehingga pada bekas ini gaya pemulih sama dengan F sama dengan minus Kx. Bagaimana misalnya gaya pemulih pada bandul? Pada bandul yang bermassa M, misalkan 1 kg, yang ditarik jauh S, jauh S, maka bandul akan bekerja dua gaya. Yang pertama adalah gaya pegang tali T dan gaya berat bandul atau Mg. Komponen gaya berat Mg yang bekerja pada bandul adalah Mg cos theta. Mg cos theta ini selalu seimbang terhadap gaya pegang tali T, sehingga bandul akan tetap berada pada lintasan. Komponen gaya lain yang menuju ke titik keseimbangan atau posisi seimbang adalah Mg sin theta. Jadi misalnya gaya pemulih pada bandul ini dirumuskan dengan Mg sin theta. Nah, gaya yang berarah ke titik keseimbangan itu bernilai Mg sin theta, sehingga dikatakan bahwa Mg sin theta itu merupakan gaya pemulih pada bandul yang arahnya menuju ke titik keseimbangan.
perlu adik-adik ketahui lebih dulu, yaitu periode dan frekuensi. Apa yang dimaksud dengan periode? Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran atau bolak-balik seperti pada gambar ini. Kita cek, kita akan hitung periode. Jadi dia menempuh satu kali putaran bolak-balik dari titik seimbang, dari simpang ke kanan, dan balik ke simpang kiri, kembali. Nah, diketahui bahwa periode sebesar 1,68 waktu yang dibutuhkan selama satu kali putaran itu namanya periode, ya. Karena waktunya 1,68 ini, maka periodenya kita 1,68. Kemudian frekuensi adalah banyaknya gerak bolak-balik yang dapat dilakukan dalam waktu 1 detik. Karena ini waktunya adalah 1,68, banyaknya putaran 1, sehingga frekuensi bisa dihitung dari 1 dibagi dengan 1,68. Jadi jika periodenya adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putaran atau waktunya 1,68 dibagi dengan 1, jika frekuensi itu adalah banyaknya gerak bolak-balik, jadi jumlahnya ada 1 dibagi dengan waktunya 1,68, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa periode dan frekuensi adalah berkaitan. Kali ini kita akan mempelajari faktor apa yang mempengaruhi besarnya periode pada bandul ini. Yang kita lakukan adalah mengubah panjang tali. Di panjang tali akan kita ubah panjangnya dengan massa tetap, kemudian gravitasi dan gesekannya kita aplikasikan ini. Kita akan melihat besarnya periode. Kita mulai, silakan lihat tabel yang ada di samping ini. Jika panjang talinya 0,4 meter, massanya 1, apakah panjang tali dapat mempengaruhi besarnya periode? Kita simakkan. Kita akan lihat berapa besarnya periode tayangan ini. Diperoleh periodenya adalah 1,27. Ya. Sekarang bagaimana jika kita panjangkan talinya menjadi 0,6 dengan massa tetap? Cek timbangannya 15 derajat sama. Berapa besarnya periode yang dihasilkan? Cek. Ya, 1,56, yang sebelumnya 1,27. Kita ulangi lagi untuk panjang 0,8 kita ulang. Kita simakkan 15 derajat. Kita akan lihat berapa besarnya periode. Periodenya menjadi 1,8. Jadi panjang tali semakin kita besarkan atau kita panjangkan, maka periodenya semakin besar. Kita ubah lagi talinya 1 meter, massanya tetap 1 kilogram. Kita simpangkan dengan simpangan 15 derajat. Kita akan mengetahui berapa besarnya periode. Jadi dapat kita lihat bahwa semakin panjang tali, periodenya semakin besar. Dapat kita ambil kesimpulan bahwa panjang tali mempengaruhi besarnya periode. Semakin panjang talinya, periodenya akan semakin besar. Apakah massa beban mempengaruhi besarnya periode? Kita akan melihat dengan cara mengubah massa beban dengan panjang tali tetap. Perhatikan tabel yang ada di samping. Kita akan mengubah panjang talinya
mulai dari 0,5 sampai dengan 1,2 dengan panjang tali 0,5. Pada panjang tali 0,5 kita mulai untuk massa beban 0,5 kg. Kita timbangkan 15 derajat. Ya, setelah kita timbangkan ternyata besarnya periode adalah 1,42. Kita ubah bagaimana jika massa bebannya kita pecahkan dari 0,8. Timbangkan lagi 15 derajat. Kita akan melihat berat ini 1,4. Kita sama ya, kita ubah lagi masanya 1 kg. Timbangkan 15 derajat. Periodenya tetap sama 1,4. Kita besarkan lagi masanya menjadi 1,2 kg. Lihat berapa besarnya period. Tetap 1,4 meskipun masanya kita besarkan, besarnya periode tidak berubah. Apa yang bisa kita simpulkan dari kejadian ini? Besarnya massa tidak mempengaruhi besarnya periode. Kita lanjutkan, apakah besarnya kecepatan gravitasi mempengaruhi besarnya periode? Kita lihat, kita mulai dari kecepatan gravitasi kecil, kira-kira 3. Kita akan melihat berapa periodenya. Misalnya periode untuk gravitasi 3 meter per sekon kuadrat adalah 2,5. Kemudian kita pisahkan jadi 5. Berapa besarnya periode? Menjadi 1,9. ternyata turun. Kemudian kita besarkan lagi menjadi 7. Periodenya menjadi 1,6. Jika gravitasinya 7. Bagaimana jika kita akan jadi 10? Simpangannya sama, periodenya makin mengecil jadi 1,4. Dari perubahan besarnya kecepatan gravitasi ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata gravitasi mempengaruhi besarnya periode. Semakin besar kecepatan gravitasi, periodenya semakin kecil. Kalau tadi panjang tali, semakin panjang talinya, periodenya makin besar. Kalau massa tidak mempengaruhi periode untuk gravitasi, semakin besar kecepatan gravitasi, periodenya semakin kecil. Dari hasil animasi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa periode hanya dipengaruhi oleh kecepatan gravitasi dan panjang tali. Secara matematis, misalnya periode dirumuskan dengan T sama dengan 2P akar L per D. Jadi jelas bahwa hanya panjang tali dan gravitasi yang mempengaruhi besarnya periode. Perhatikan posisi A
ketika nanti kita gerakkan naik turun, posisi A yang bergerak bolak-balik melalui titik keseimbangan. Bila kita proyeksikan titik A terhadap sumbu Y, maka simpangan A ini akan membentuk grafik sinusoida seperti pada gambar ini, yang bisa kita rumuskan untuk simpangan titik A ini adalah Y sama dengan A sin omega T. A adalah amplitudo atau simpangan terjauh, kemudian omega T adalah sudut fase ketemu. Bila titik awal bergerak dari theta 0, maka persamaan simpangannya menjadi Y sama dengan A sinus omega T plus theta 0. Bila omega sama dengan 2pi per T, maka simpangannya sama dengan Y sama dengan A sin 2pi T kecil dibagi T besar atau waktu dibagi periode ditambah dengan theta 0. 2pi T kecil dibagi T besar adalah sudut fase, dan T kecil dibagi T besar atau waktu dibagi dengan periode disebut dengan fase. Kecepatan gerak harmonik merupakan turunan pertama dari posisi atau simpangan terhadap waktu. Sebuah benda yang awalnya bergerak pada theta sama dengan 0, maka besarnya kecepatannya adalah Vy sama dengan omega A cos omega T. Nilai Vy akan bernilai maksimum jika cos omega T sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimum adalah sama dengan omega kali A. Kecepatan adalah turunan kedua dari posisi atau turunan pertama dari kecepatan, sehingga dapat diperoleh percepatan AY sama dengan minus omega kuadrat kali A sin omega T. Nilai percepatan AY dan nilai maksimum jika sin omega T sama dengan 1, sehingga kecepatan maksimumnya adalah minus omega kuadrat kali A. Tanda minus menunjukkan bahwa pada saat simpangan Y bertanda positif, arah percepatan A adalah sumbu Y negatif. Sebaliknya, pada simpangan Y negatif, arah percepatan AY adalah sumbu Y positif. Seperti halnya gaya pemulih. Dengan kata lain, sesuai hukum 2 Newton, arah kecepatan A selalu sama dengan besarnya gaya pemulih.